Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa, tetap semangat. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Nora Masakila dan hari ini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul The Good Neighbor, ditulis oleh Ilham Mahendra dan diterbitkan oleh penerbit Nomura. Buku ini berhalaman 364 halaman. Jadi dikisahkan ada sebuah mayat perempuan yang ditemukan oleh anjing. Nama pemilik anjing itu bernama Esther. Jadi mereka sedang jalan-jalan dan anjing itu tiba-tiba datang ke sebuah tanah kosong, menggali-gali tanah kosong itu dan ternyata ditemukan oleh mayat perempuan. Dan kejadian itu membuat geger satu komplek. Dan akhirnya ada seorang detektif bernama Bagas. Dia menjadi detektif yang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi Bagas ini menginterogasi seluruh warga komplek di situ. Ada 4 atau 5 keluarga di dalam komplek tersebut yang tiap anggotanya diinterogasi oleh si Bagas, dan semuanya memiliki alibi masing-masing yang tidak membuat Bagas curiga kalau mereka terlibat oleh kasus pembunuhan Anissa tersebut. Setelah itu ya selain dari warga komplek, mereka juga Bagas juga menginterogasi teman-teman Anissa, mulai dari sosial medianya Anissa, terus kayak orang-orang yang menggemari Anissa. Anissa ini punya fans yang tinggal satu komplek sama dia bernama Debbie. Dan jika kalian baca sini, semua orang di komplek ini mencurigakan. Jadi sampai Bagas bilang kalau salah satu di antara mereka itu berbohong. Dan suatu saat setelah berlama-lama berhari-hari, Bagas itu berusaha mencari tahu bagaimana kasus Anissa ini, bagaimana dia itu terbunuh. Sampai satu saat Erik, anak dari salah satu keluarga di kompleks tersebut, mengirimkan pesan pada Bagas kalau dia siap menceritakan semuanya. Tiba-tiba begitu saja, setelah berbagai macam kejadian yang dilalui Bagas, dia menceritakan kejadian bagaimana si Anissa itu terbunuh. Jadi di hari terakhir alias tahun baru tanggal 31 Desember itu Anissa itu berenang di kolam renang komplek. Terus dan karena banyak yang tidak menyukai Anissa dan termasuk teman-temannya itu membutuhkan dia dan memfoto dia seperti stalker gitu loh, menyebarkan kabar kayak rumor-rumor buruk tentang dia. Terus akhirnya di situ mereka berkelahi di kolam renang itu, adu mulut gitu. Nah, terus sampai akhirnya Anissa ini dibully, dipukulin, terus Anissa lari. Saat dia lari, dia lihat ada bapak-bapak komplek yang lagi pesta. Dia dipanggil di sana dan ternyata bapak-bapak di komplek itu ada 4 orang, termasuk Erik itu anak salah satu dari bapak-bapak di situ. Mereka mabuk. Mereka mabuk. Ternyata Anissa mabuk, kaget dong, mereka ini mabuk. Jadi nggak bener banget kayak tingkah lakunya. Anissa duduk di situ dengan masih pakaian renangnya karena dia habis berenang kan. Habis itu dia dan karena bapak-bapak di situ mabuk, jadi dia udah tahu Anissa ini disuruh melakukan hal tidak senonoh. Dia disuruh ciuman sama Erik karena mereka itu dua-duanya tuh kayak anak muda di komplek itu kan, jadi kayak kesannya kayak dijodoh-jodohin gitu. Karena Anissa mulai nggak nyaman, Anissa lari dengan badannya yang sudah babak belur karena dibully oleh temennya tadi sebelumnya. Terus karena Anissa lari, bapak-bapak di komplek itu kejar-kejaran itu sampai Anissa dia lari sampai di kolam renang. Nah, di kolam renang Anissa jatuh karena dia udah nggak sanggup lagi dengan badan yang sakit-sakitan itu. Dia jatuh, terbentur ubin kolam renang, terus berdarah dan dia kejang-kejang. Dan bapak-bapak itu kan kaget kan, otomatis langsung sadar dari mabuk itu, langsung kayak gimana ini. Terus mereka tuh nggak mau kayak
tertuduh kalau mereka melakukan pembunuhan. Tapi sampai akhirnya mereka mau nutupin kasus Anissa ini dengan cara mengubur Anissa diam-diam gitu. Jadi salah satu dari mereka ada yang berprofesi sebagai dokter. Dia ngambil alat buat hilangin jejak bukti si Anissa gitu, karena sebelumnya sempat dicek nadinya oleh bapaknya Anissa sendiri. Ya, jadi salah satu di antara bapak-bapak itu ada bapaknya Anissa. Nah, jadi untuk mengambil bukti kayak sidik jari, karena bisa aja kalau di forensik mereka ketahuan kan. Jadi dia ambil alat kimiawi biar kayak sidik jarinya tuh hilang, bekas sidik jarinya tuh hilang gitu. Jadi mereka nggak ketahuan. Setelah itu mereka juga ambil sebuah plastik yang besar buat ngangkat Anissa itu dari kolam renang ke tanah kosong, tempat dimana Anissa ditemukan. Nah, setelah itu sudah mereka lakukan semua itu diam-diam tanpa ketahuan CCTV ataupun warga sekitar. Itu waktunya tepat tengah malam di saat kembang api itu lagi rame-ramenya. Nah, setelah itu mereka, jadi tiap bapak-bapak ini punya tugas masing-masing, dan ada 2 orang lagi punya tugas masing-masing untuk menutupi kejadian itu. Nah, Anissa dikubur dalam tanah kosong itu, tidak dalam karena mereka buru-buru banget, jadi galinya tuh nggak dalam. Anissa ditaruh di situ, ditutup, terus ditinggalkan. Nah, agar nggak ketahuan, 4 bapak-bapak di komplek itu agar ketahuan, mereka mengarang alibi masing-masing. Dadak mereka pergi keluar kota karena ada pekerjaan, terus ada shift malam, ada yang tiba-tiba pulang, jadi agar nggak ketahuan gitu. Nah, setelah itu semua beres, bapak itu balik, dan Erik juga disuruh tutup mulut oleh bapak-bapak itu karena dia yang lihat kejadian itu dan dia sadar. Dan ternyata Anissa di situ masih hidup. Dia sadar kalau dia kayak ada hewan yang masuk ke telinganya dia, dan ternyata dia kayak, aku dikubur ini, kayak. Jadi dia mencoba menggerakkan tangannya untuk menggunakan tangannya, terus dengan kepalanya, dengan badannya yang sakit-sakitan itu dia mencoba meraih udara gitu di luar. Saat meraih udara di luar, ternyata di situ diam-diam ada nenek Esther itu. Nenek Esther itu yang punya anjing, pemilik anjing yang nemuin Anissa saat itu. Nah, habis itu nenek Esther ini kan dia pakai tongkat kan, dia memukul si kepala Anissa 3 kali, pak gitu. Anissa sadar saat itu, jadi dia kayak, kepalanya, terus 3 kali Anissa langsung nggak sadar lagi. Terus habis itu, nah si nenek Esther ini dia itu akhirnya manggil, bukan. Jadi abis itu pindah ke POV anaknya atau menantunya kan, nenek Esther ini. Di situ POV-nya loh, dia nyari nenek Esther ini mana, kok hilang. Dia emang sering pergi kemana-mana gitu. Nah, habis itu kayak terus tiba-tiba nenek Esther ini datang. Terus dia heboh gitu, Mas tahu kalau dia nemuin mayat gitu. Habis itu dia lihat, terus anaknya ini lihat, kaget kan. Udah, akhirnya dia manggil istri-istri yang lain, kan ada 4 keluarga gitu. Dia manggil istri-istri itu, mereka semua berkeluarga. Manggil istri-istri itu, ngelihat si sosok Anissa yang ada di tanah kosong itu. Terus akhirnya mereka berempat itu nguburin lagi Anissa itu, diberesin lagi, dikubur lagi gitu. Dan mereka dan nenek Esther ini ngasih tahu kalau ini ulah suami-suami kalian, kita harus beresin ini, nggak boleh suami-suami kita sampai tertangkap gitu. Jadi mereka kerjasama, tapi suami istri ini nggak saling tahu kalau mereka tuh terlibat kasus yang sama gitu loh. Dan ya, mereka kubur, terus mereka balik lagi tanpa suami-suami mereka tahu kalau istrinya ini habis ngeberesin kejadian itu, mayat Anissa itu. Nah, setelah itu
Ya sudah, besoknya kembali ke saat Erik mengaku itu, para suami-suami itu ditangkap, bapak-bapak di komplek itu ditangkap. Jadi akhirnya mereka mengaku kalau mereka itu salah, dan mereka tahu mereka akhirnya bakal di ujung-ujung bakal ditangkap juga. Dan ya, istri mereka khawatir dan datang ke kantor polisi kayak, kenapa suami kami ditangkap gitu, bla tanpa mereka bilang kalau mereka terlibat kasus tersebut. Jadi yang dihukum di situ cuma suaminya gitu. Dan habis itu apa namanya, oh ya sudah, akhirnya mereka ditangkap di penjara. Dan kenapa tiba-tiba si Erik ini ngaku, itu karena disuruh oleh Nenek Esther. Nenek Esther ini ngerasa orang seperti Anissa ini perlu diberitahu, karena Anissa ini tuh melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Dia bukan orang yang ramah, dia bukan orang baik. Dia bahkan pernah menjalin hubungan dengan salah satu suami di komplek itu. Karena jadi Nenek Esther ini membiarkan Anissa itu meninggal karena emang dia perlu diberi hukuman. Namun di ending Nenek Esther ini menghilang, karena menghilang entah bagaimana. Jadi kayak ada cuplikan berita di koran gitu kalau Nenek Esther ini dicari. Dan ternyata dia tuh, Nenek Esther ini mempunyai penyakit skizofrenia, itu halusinasi. Jadi itu mengapa ada kayak, akhirnya dia ngaku itu juga karena dari kalimat-kalimat yang muncul di kepalanya sendiri, kalau dia perlu mengakui hal itu. Dan ya begitu ceritanya yang dari The Good Neighbor, dari yang lama dan sebenarnya ini banyak yang ini tuh banyak banget dibaca. Mungkin bagi orang yang nggak suka thriller atau film ini yang didirect sama Anissa kan sih, karena ini cukup membosankan. Tapi kalau kalian boleh. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak dan